bersama Pak Syafda. Lagi ya, kali ini masih tetap tentunya di kelas 3 semester 1 pada tema 3 beda di sekitarku. Tentunya kita masih di tema 1 ya, aneka benda di sekitarku. Masuk ke pembelajaran 4. Siap untuk belajar? Oke, let's go! Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa ya, kita harus mengetahui dulu kegiatan pembelajaran dan kemampuan apa yang akan dikembangkan pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, kegiatan pembelajarannya adalah membaca wacana yang berjudul Plastik, Solusi dan Masalah. Yang kedua, mendiskusikan contoh aktivitas terkait dengan aktivitas pemanfaatan kembali plastik, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Yang ketiga, menuliskan hasil pengamatan tentang sampah plastik yang ada di sekitar. Keempat, melakukan musyawarah untuk mengurangi sampah plastik. Yang kelima, menuliskan pengalaman bermusyawarah di kelas. Oke, kita lanjut ke kemampuan yang ingin dikembangkan. Untuk kemampuan sikapnya tentu saja disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran ya. Keterampilan, menceritakan kembali sebuah informasi dalam bentuk tertulis. Kemudian menceritakan pengalaman bermusyawarah. Untuk bagian pengetahuan, memahami kata atau istilah khusus yang terkait dengan materi, serta mengidentifikasi arti musyawarah. Kita masuk ke pembelajarannya. Silakan anak-anak Bapak membaca bacaan pada halaman 32 sampai 34. Bacanya berjudul Plastik, Solusi, dan Masalah. Kenapa dibahas mengenai plastik ya? Kemarin kita sudah membahas mengenai kayu dan kertas. Nah, ada apa dengan plastik ini ya? Ternyata benda-benda di sekitar kita banyak terbuat dari plastik. Nah, seperti ini ya. Ada pengki atau serokan, ember, gayung, payung, kantong plastik, dan lain sebagainya. Nah, mengapa plastik ini dipilih sebagai bahan dasar pembuat benda-benda ini? Yang pertama, plastik itu murah. Ya, harganya murah ya. Termasuk juga bahan dasarnya murah. Yang kedua, plastik itu tahan lama. Nah, biasanya plastik ini awet, bisa bertahun-tahun. Yang ketiga, tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Nah, seperti barang-barang tadi. Nah, itu memang untuk menahan atau untuk menyimpan air. Kemudian, mudah dibentuk. Ya, plastik ini bisa dibentuk menjadi apa saja, bisa menjadi seperti pot, kemudian menjadi untuk bingkai kaca, dan hiasan-hiasan lainnya, serta alat-alat sekitar kita banyak menggunakan plastik karena memang mudah dibentuk menjadi apa saja. Dan yang terakhir tentu saja ringan ya. Tapi dengan segala kelebihannya ini, plastik juga menimbulkan masalah bagi manusia ataupun lingkungan sekitarnya. Nah, bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Ini adalah beberapa nama benda serta waktu yang dibutuhkan untuk menguraikannya. Nah, kita lihat mulai dari kertas itu butuh waktu 2-5 bulan supaya terurai. Kemudian kita lihat ada plastik. Nah, ternyata plastik ini membutuhkan 50-100 tahun untuk dapat diuraikan. Nah, bayangkan ya. Jadi misalnya anak-anak Bapak sekarang umurnya 10 tahun. Jadi nanti plastik yang anak-anak Bapak buang ke lingkungannya itu akan terurai sampai nanti anak-anak Bapak berumur minimal 60 tahun. Baru plastik ini bisa terurai. Lama sekali ya. Oleh karena itu, kita harus mengantisipasi penggunaan plastik ini dalam jumlah besar. Bagaimana caranya? Nah, ini caranya ya. Kita dapat melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu reduce atau mengurangi. Jadi kita bisa mengurangi penggunaan plastik ini. Salah satu caranya adalah dengan membawa tas belanja sendiri. Nah, biasanya orang tuanya pergi ke pasar kan membawa kantong plastik itu, atau kantong plastiknya diberikan oleh penjualnya. Nah, kali ini bisa orang tuanya membawa tas belanjanya sendiri, nah, seperti yang digambar ya. Jadi,
setiap barang-barang yang dibeli itu bisa langsung dimasukkan ke tas belanja tanpa menggunakan kantong plastik. Oke, kita lanjut. Cara yang kedua adalah reuse atau menggunakan kembali. Dengan cara sampah botol kita jadikan kembali sebagai pot bunga. Nah, ini juga ada gambarnya ya. Jadi kita bisa menggunakan sampah botol itu menjadi pot bunga. Yang ketiga yaitu recycle atau mendaur ulang. Nah, sampah plastik bisa kita olah kembali menjadi barang baru. Misalnya, gayung yang sudah pecah itu kita buang ke tong sampah, kemudian pengumpul sampah dihancurkan kembali menjadikan butir-butir plastik, kemudian diolah menjadi barang baru dan bisa menjadi gayung baru nantinya ya. Ini proses ketiga itu dilambangkan dengan segitiga hijau ini, panah ya. Nah, jadi kita harus mulai mendaur ulang plastik ya. Setelah kita membahas plastik ini, mengenai masalah serta solusi cara mengatasi masalah tersebut, anak-anak Bapak silakan kerjakan latihan berikut, yaitu apa yang dapat anak-anak Bapak lakukan untuk reduce, mengurangi tadi, reuse, memanfaatkan kembali, dan recycle atau mendaur ulang plastik. Nah, silakan anak-anak Bapak tuliskan seperti tabel ini. Oke, kemudian anak-anak Bapak coba mengamati sekitarnya. Nah, kira-kira adakah sampah plastik, kemasan makanan ataupun kemasan minuman yang ada di lokasi tempat anak-anak Bapak mengamatinya. Misalnya anak-anak Bapak pergi keluar rumah ya. Kemudian lihat di sekitarnya. Di jalan adakah sampah plastik kemasan makanan? Kalau ada, silakan anak-anak Bapak langsung centang. Apakah anak-anak Bapak juga menemukan sampah plastik kemasan minuman? Kalau ada juga, silakan dicentang. Oke. Dari hasil pengamatan anak-anak Bapak tadi, bolehlah diceritakan apa kira-kira pengalaman anak-anak Bapak selama melakukan pengamatan tadi. Kemudian anak-anak Bapak juga bisa bermusyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik. Nah, hasil musyawarahnya tadi, silakan anak-anak Bapak catat ke dalam tabel ini. Selanjutnya, setelah anak-anak Bapak berdiskusi atau bermusyawarah tadi, kita lanjutkan dengan mengerjakan latihan yang terdapat pada buku siswa halaman 37 dan 38. Di sana ada 5 pertanyaan ya yang berkaitan dengan musyawarah yang sudah anak-anak Bapak lakukan tadi. Oke. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk melakukan kegiatan bersama orang tua, yaitu mencermati sampah plastik yang ada di rumah dengan cara melakukan pemilahan sampah di lingkungan keluarga. Pisahkan sampah plastik yang dapat didaur ulang dengan sampah lainnya. Terima kasih sudah belajar bersama Pak Syafda. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dadah!